Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa qala as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa idh wa'adna bi alif wa dunaha Musa 40 lailatan nu'tihi 'inda inqidha'iha at-Taurah lita'malu biha thumma ittakhadhtumul 'ijla alladhi sagha lakumus Samiri ilahan min ba'dihi ay ba'da dhahabihi ila mi'adina wa antum zalimun bittikhadhihi la wada'akumul ibadah fi ghairi mahalliha. Di situ la wada'akum atau li wad'ikum? Ya, li wad'ikumul ibadata. Coba iqra' maratan ukhra. Wa antum zalimun bittikhadhihi liwad'ikum al-ibadah fi ghairi mahalli. Liwad'ikumul ibadata gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa nabiyyina nabiyil huda Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. Ya, ketika kami mengadakan perjanjian kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu sepanjang 40 lailah. Wa idh wa'adna bi alifin wa dunaha, yaitu dengan alif. Maksudnya alif yang mana ikhwan? Alif dengan wazan fa'ala wa'ada, itu alif. Ya, alif di antara fa'ul fi'il dan ainul fi'il. Wa'ada antara waw dengan ain itu ada alif. Wa dunaha, dan juga tanpa itu. Karena dalam ayat lain juga ada seperti itu. Wa idh wa'adallah. Ya, wa idh wa'adna. Nah, wa'ada dan wa'ada itu ada perbedaan dari segi musyarakah. Ketika wa'ada yuwa'idu, semisal daraba yudaribu, saling memberikan perjanjian. Ya, jadi di sini bukan hanya Allah Ta'ala yang menjadikan adanya perjanjian, melainkan begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Ya. Wa idh wa'adna muwa'adah bi alifin wa dunaha. Nabi Musa alaihissalam 40 lailah, sepanjang 40 hari. Nu'tihi 'inda inqidha'iha at-Taurata. Nu'tihi, yaitu nu'ti Nabi Musa alaihissalam, kami berikan kepada Nabi Musa 'inda inqidha'iha, ketika inqidha' 40 lailah, selesai 40 malam tersebut. Ya, selesai 40 malam tersebut,
kami berikan kepadanya At-Taurat. Berikan kepada Nabi Musa alaihissalam At-Taurat. Jadi tetap ada ikhtiar dan muhawalah dan juga kelatihannya Nabi Musa alaihissalam gapai untuk mendapatkan kitab Taurat yang turun bukan secara munajjaman, bukan secara gradual atau berangsur, tetapi langsung satu kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan al-makth, yaitu berdiam diri selama 40 hari di miqat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Baydawi rahimahullah bahwasanya ketika mereka kembali ke Mesir setelah Fir'aun itu mati, kan dia sebelum wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, mati Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka kemudian Allah taala janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diberikan Taurat. Jadi Taurat itu diturunkan setelah kematian Fir'aun. Gitu. Taurat itu diberikan setelah kematian Fir'aun. Maka kemudian ditentukan tempatnya dan juga Allah taala tentukan miqat dari segi waktunya, yaitu di bulan Dzulqa'dah dan 10 pertama Dzulhijjah. Maka genap 40 hari itu. Ya, di malam-malam tersebut Nabi Musa alaihissalam melakukan makth, itu berdiam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk menunggu turunnya Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah dalam Tauratnya apa? Untuk lita'malu biha, agar kalian beramal dengan At-Taurat. Kalian di sini maksudnya ya Bani Israil. Thumma attakhadhtumul ijl, kemudian kalian malah justru menjadikan al-ijl, ayat lembu atau mungkin anak sapi, alladhi saghahu lakum as-samiriyu ilahan. Itu thumma attakhadhtumul ijla ilahan. Kalian malah menjadikan patung binatang, patung lembu yang berkelipan seperti emas, yang disodorkan oleh As-Samiri, seorang munafik dari kalangan Bani Israel yang menyesatkan mereka. Itu dijadikan sebagai ilah, sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar, ya, dan menerima wahyu. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam tidak ada pada mereka, mereka justru apa? Berbuat syirik. Dan dalam pelajaran dalam hal ini ada ibrah. Manusia ketika tidak ada memiliki tokoh, ya, tokoh yang betul-betul tegas dalam menyampaikan ilmu di komunitas tersebut, maka yang terjadi kekacauan, fawdha, saling berselisih pendapat, dan bahkan ini orang-orang yang dekat kepada Nabi Musa aja bisa sampai menyembah lembu atau menyembah patungnya. Tapi ada faktor lain kenapa mereka berlaku seperti itu, yaitu faktor hub, cinta mereka kepada harta dan dunia. Maka mereka berbuat syirik. Dan Anda yakin rata-rata yang berbuat syirik besar dengan menyembah selain Allah itu rata-rata karena materi dunia. Karena materi dunia. Ya. Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi, yaitu min ba'di dhahabihi ila mi'adina, yaitu setelah perginya Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang kami janjikan. Jadi kosong akan Nabi Musa alaihissalam. Itu Bani Israel, mereka kemudian kebingungan, ya, dan lu nggak ada handphone, nggak ada apa, jadi mau nanya-nanya nggak bisa WhatsApp. Kalau sekarang gampang, ya, nggak usah datang kajian. Nanya aja mau Ustaz lewat WhatsApp. Datang kajian nggak mau, tapi WhatsAppnya harus cepat balas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nggak dijawab sama Ustaznya, dicentang biru doang. Besoknya nagih lagi, Afwan Ustaz, udah ketemu belum Ustaz jawabannya gitu. Iya, mudah sekarang ya. Dulu mau nanya ke Ustaz itu, imma harus datang ke rumahnya, imma datang ke kajian dan secari kertas ditulis. Itu pun belum tentu dibaca. Iya. Nah, sekarang Allah permudah dengan seperti ini. Tapi dengan permudahan dari Allah banyak kita bersyukur akhirnya. Itu ada keserupaan dengan Bani Israel ini. Ya,
ini nikmat dalam satu halaman ini full Allah tuturkan nikmat-nikmat yang diberikan untuk mereka, termaktub dalam sejarah yang tidak ada di kitab sejarah, hanya ada di kitab Al-Quran. Kalaupun ada di kitab sejarah versi Yahudi, pasti mereka berusaha untuk menutup-nutupinya. Tapi ini termaktub di sini, jelas ya, dengan kalimat-kalimat simple, tetapi para ahli tafsir dan para ahli sejarah mereka berhasil melebarkan dan mengungkap sejarah tersebut. Oke. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim, bittikhadhihi, yaitu dengan menjadikan al-ijl tersebut sebagai ilah, itu zalim. Karena inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak membalutkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Liwad'ikumul ibadata, gitu ya. Liwad'ikumul ibadata. Lam di sini menunjukkan illat atau sebab. Ya, di sini zalim kenapa? Karena kalian telah menjadikan atau menempatkan ibadah fi ghairi mahallil ibadah, bukan dalam tempatnya ibadah, gitu loh. Kalian telah menyembah zat yang tidak berhak untuk disembah. Ya, begitu. Maka ini disebut kezaliman dalam Islam. Ya, orang memahami zalim itu enggak seperti itu. Orang memahami zalim itu kalau misalnya nyakitin orang lain, nyakitin tetangga, nyolong, rampok, itu zalim. Mereka enggak terilhamkan di benak mereka bahwa zalim itu syirik, bahkan kezaliman terbesar. Mereka hanya memahami zalim itu korupsi. Ya, dan korupsi itu hanya ada di pemerintahan. Mereka enggak tahu kalau parkiran Indomaret itu banyak korupsi. Dan itu merupakan bentuk korupsi lahan, ya enggak? Betul enggak ya? Ya kan? Warga pribumi yang suka jadi tukang parkir di Indomaret, Alfamaret, itu mereka koruptor bukan sebenarnya? Koruptor mereka itu. Mereka merebut lahan orang untuk yang asli free, untuk mereka menghasilkan uang dari itu. Itu sebenarnya pajak yang mereka tunaikan dengan alasan apa? Dengan alasan udahlah, ini pengamanan dan antum mau bayar enggak, terserah silakan. Tapi kan kita kan secara urf jadinya apa? Enggak enak kalau enggak bayar, ditagih gitu kan. Ntar misuh-misuh dia atau muka masam, abasa wa tawalla gitu. Yang abasa dia, yang tawalla yang punya motor. Nah, ini termasuk apa? Pajak, dan ini termasuk korupsi juga gitu loh. Korupsi lahan dan pajak untuk lahan yang tidak ada sebenarnya itu. Maka mental masyarakat kalau masih seperti itu, ya jangan heran kalau mental atasnya juga seperti itu. Dikit-dikit dipajakin. Orang sehat pun dipajakin. Jadi wajar, ya. Bawahnya kayak gitu, ya atasnya kayak gitu. Nah, itu termasuk zalim enggak? Zalim semuanya itu. Zalim. Ya. Kemudian juga toko-toko di pinggir jalan, tanya di toko-toko zaman sekarang. Sehari berapa pengamen yang datang? Bisa lebih dari 20 dengan ikhtilaf tanawu'nya gitu loh. Ya, dalam tafsir kan ada ikhtilaf tadad, ini ikhtilaf tanawu'. Ya, perbedaan beragam varian. Ada gitaran, ada dangdutan, ada ondel-ondelan, ada yang enggak ngapa-ngapain bahkan. Iya, ikhtiarnya cuma nafas doang lah gitu doang. Nah, kemudian orang-orang banyak terganggu, toko-toko terganggu ini. Inilah dia. Tanpa sadar mereka sebenarnya memungut pajak gitu loh. Ya, untuk para pegiat toko itu. Belum lagi japrem ya. Jadi ini zalim. Nah, itu termasuk kezaliman. Jadi banyak sekali kezaliman yang manusia tidak menganggapnya kezaliman melainkan tradisi. Ya, seperti larung laut itu kezaliman semuanya itu. Tidak menempatkan makanan pada tempatnya, bahlul itu namanya. Kalau makan ya taruh piring makan, ini makan mau taruh di laut. Ya terombang ambing. Ikan saja mikir-mikir mau makan, ini makanan apa ini? Hah? Kepala kebo mikir ini apa ya gitu loh. Kepala siapa ini?
Ya, temannya bilang, Allah alam, mana enggak tahu. Iya. Baik, 52, tafadhol. وقال الله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وقال السيوطي رحمه الله ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. Baik. Thumma afawna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Mahawna dzunubakum, kami hapus dosa-dosa kalian. Jadi al-afu di antara maknanya adalah mahwudz dzunub, penghapusan dosa. Dosa apa? Dosa menyembah selain Allah Ta'ala, syirik. Min ba'di dzalika, setelah al-ittikhadz tersebut. Hanya nanti akan disebutkan bagaimana tata cara taubat mereka sehingga terampuni dosa mereka. Nanti insyaallah ayat berikutnya nanti. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ni'matana 'alaikum, atas nikmat yang kami berikan kepada kalian. Baik, jadi di sini tujuan dari penghapusan dosa itu syukur, ikhwan. Orang kalau dosanya dihapus itu pelong, enak, ya. Tinggal gimana dia bersyukur dengan kejernihan keadaan setelah terhapuskannya dosa. Ya, biasanya orang kalau dihapus dosanya itu merasa enak habis itu. Ya. Kita misalnya punya hal-hal yang buruk dari dosa-dosa yang biasa kita simpan atau kita istiqomahkan, teruskan amalan dosa tersebut. Kemudian kita sadar itu dosa dan kita berhenti dan minta ampun sama Allah. Setelah itu kan enak, kayaknya nggak ada beban, lepas beban. Jadi setiap dosa itu sebenarnya membuat beban. Nah, disitulah kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, bukan dengan kembali ke dosa tersebut. Ya, la'allakum tashkurun. Jadi al-maghfirah dan al-afu itu tujuannya supaya kita bersyukur. Taib, fadhal. وقال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وقال السيوطي رحمه الله وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. أحسنت. Kisah kedua berikutnya, wa idz ataina Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah ketika kami berikan Nabi Musa alaihissalam Alkitab, Al-Furqan. Ini seolah-olah dua hal yang Allah berikan yang berbeda, melainkan tidak. Alkitab wal Furqan. Al-Quran pun disifati Furqan juga. Tapi di sini Alkitab wal Furqan bukan bermakna Alkitab wal Quran, bukan. Tapi Alkitab yang dimaksud apa? At-Taurat. Dan Al-Furqan ini sebagai sifat untuk Taurat. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah wal Furqana atfu tafsir. Ataf waw di sini wal Furqan, wawnya di sini, atafnya ini bukan berfungsi sebagai tafriq melainkan tafsir. Dia menafsirkan menjadi tafsiran untuk Alkitab. Tapi tafsiran di sini menafsirkan sifat. Dia menafsirkan sifat untuk Alkitab tersebut, yaitu At-Taurat. Ya, maka hal-hal seperti ini udah biasa, ikhwan. Ya, waw atfu tafsir. Ya. Atau kadang juga ada namanya atfu bayan. Nah, atfu tafsir ini contoh di surat Ibrahim. Mirip dengan ayat 49 dari Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalau di sini kan yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna tanpa ada waw. Ya, yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum.
Di surat Ibrahim, yasumunakum su'al 'adzabi wa yudzabbihuna abna'akum. Maka waw wa yudzabbihuna abna'akum, waw di sini waw tafsir. Gitu. Di sini al-furqan maknanya la al-fariqu bainal haqqi wal batili wal halal wal haram. Pembeda antara hak dan batil, halal dan haram. Jadi yang membedakan hak dan batil itu bukan ra'yun, pandangan semata, melainkan harus dari sumbernya, sumber kebenaran, Al-Quran, Alkitab. Juga halal dan haram, sumbernya harus dari itu. Ya. La'allakum tahtaduna bihi minadh dhalal. Agar apa kalian mendapatkan petunjuk dengannya daripada kesesatan. Di ayat 52 dan 53 ini ada keserupaan bentuk ya, format ya. Ujung-ujungnya la'allakum. Ya, dan juga nanti 56 juga ada la'allakum tashkurun. Nah, 52 itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur setelah apa? Setelah diberikan pengampunan padahal dosa besar sekali. Kemudian 53 la'allakum tahtadun, tujuannya agar kalian mendapat hidayah, selamat gitu. Setelah diberikan Al-Qur'an, At-Taurat. Berarti wajib atas kita dua hal. Ini Ibrahim buat kita juga. Bersyukur dan juga menerima hidayah. Berihtidak. Bersyukur dari selamatnya kita dari virus corona misalnya, syukur. Syukur dari dosa-dosa yang semoga Allah Ta'ala ampuni setelah taubatnya kita. Syukur setelah kita bisa berhenti dari maksiat-maksiat tertentu yang lama kita berusaha menghentikannya tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya kita bisa, bersyukur itu. Ya bentuk syukurnya banyak. Dengan mengucapkan alhamdulillah, iya. Dengan beramal soleh, iya. Dengan semakin giat belajar, iya. Iya. Kalau misalnya antum ada dosa tertentu yang Allah yang lebih tahu dan masih terus dilakukan, itu yakin menghalangi semangat antum menuntut ilmu juga. Ada. Ya. Ada faktor itu tuh ada, faktor maksiat tuh ada. Makanya Anda kadang-kadang ingin bertanya kepada orang-orang yang sebenarnya malas belajar. Termasuk yang malas kajian. Coba diperhatikan kembali dosa apa sih yang selama ini antum lakukan. Ya bukan berarti orang yang rajin kajian berarti nggak berdosa. Ada aja dosanya. Cuman yakin deh dosa ini memberatkan beban kita dan langkah kita menuju majelis ilmu sebenarnya. Apalagi kalau cuman kajian online. Dia nggak bakal bisa fokus ngelihat ustadznya di layar. Dia bakal melakukan hal-hal lain. Mungkin udah kajian online di laptop aja, tapi HP kemana-mana. Itu membuat apa banyak pengalihan isu ya dari setan. Karena dosa, jadi bercokol itu setannya dan pikirannya, syahwatnya. Nah kalau misalnya kita sudah berhenti dari itu, dari dosa tersebut, yakin deh, coba aja, jarib nafsak. Pasti lebih plong, lebih mudah menerima ilmu. Serapannya tuh lebih kena dibandingkan ketika kita masih punya maksiat besar atau yang terus-menerus dilakukan. Begitu, maka bersyukur ketika kita mendapatkan qalbu kita lebih diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pengampunan. Iya. Beneran deh. Ilmu ini dibuat berat karena dosa. Dan ilmu ini dibuat ringan karena taufik dari Allah. Sementara taufik dari Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Kalaupun dia bermaksiat tapi terus-menerus dapatkan kebaikan dan keindahan ilmu, ana khawatir itu menjadi istidraj dan akan berat pertanyaan di hari akhir. Ya kan? Kemudian al-ihtidak, la'allakum tahtadun, mendapatkan hidayah dari Alkitab. Ini juga merupakan bentuk syukur dan ini memang tujuannya diturunkannya Alkitab al-hidayah.
Hudal lil muttaqin. Kitab ini hudal lil muttaqin. Huda yaitu petunjuk, lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan lebih daripada orang-orang yang biasa ketika mereka menyeruput faedah dari Al-Quran. Makanya Allah sebutkan di Al-Baqarah hudal lil muttaqin, dikhususkan lil muttaqin, dan disebutkan kemudian karakter muttaqin itu siapa aja, seperti apa aja. Dalam surat Ali Imran disebutkan hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah bayan, penjelasan untuk manusia. Ya. Kemudian disebutkan wa hudaw wa mau'izah, petunjuk dan juga sebagai mau'izah untuk apa? Untuk orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa dapat dua, huda dan mau'izah dari Al-Quran. An-nas pada umumnya mendapatkan apa? Penjelasan dari Al-Quran. Penjelasan diberikan, orang belum tentu terima. Tapi kalau penjelasan diberikan dengan sisi huda dan mau'izah, itu dapat penerimaannya insyaallah. Paham enggak kira-kira? Anda menjelaskan antum teka. Yang penting kan dapat penjelasan antum kan? Khalas. Tapi antum enggak nerima gitu loh. Enggak dapat penjelasan. Enggak sampai ke hati. Tapi kalau misalnya penjelasan ini dengan ada petunjuk dan juga sebagai mau'izah buat antum bakal kena menerima itu. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, memang ada dalam surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ada hudan lin-nas, petunjuk untuk orang-orang, betul ya. Tapi bisa juga an-nas di sini maksudnya khusus untuk orang-orang yang berihtidak dengan Al-Qur'an atau orang bertakwa. Buktinya orang-orang manusia yang biasa mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi wallahu alam bisa aja hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bisa aja ini an-nas wallahu alam makhsus yaitu muttaqin. Tapi ala kulli hal semakin kita bertakwa semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama menyatakan jika engkau ingin melihat dirimu itu cinta atau tidak dengan Allah, maka lihatlah dirimu dengan Al-Qur'an. Baik, lanjut, fadhal. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال السيوطي رحمه الله تعالى وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وارسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. أحسنت. وإذ قال موسى لقومه, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya alladzina abadul ijl, yang mana mereka menyembah lembu itu, patung lembu. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla ilaha. Wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian dengan cara menjadikan al-ijl itu sebagai sesembahan. Maka kalau ada kemungkaran, Islam memberikan solusi dari agama Nabi Adam sampai sekarang. Ada kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, apa solusinya? Fatubu ila bari'ikum, itu solusinya. Fatubu ila bari'ikum, itu irji'u, bertaubatlah kalian, pulanglah kalian menuju ke khaliqikum. Gimana cara rujuknya? Ya rujuk dari an ibadatil ijl, lepaskan itu, enggak usah, hancurkan itu taghut tersebut. Nah,
Tapi kan namanya taubat ada caranya. Nah, gimana caranya ketika itu? Faqtulu anfusakum. Ay liyaqtulil bari'u minkum al-mujrima. Faqtulu itu falyaqtul, ya. Liyaqtul. Lam di sini lamul amr. Makanya majzum dia. Nah, karena majzum dia iltiqa'us sakinain jadinya apa? Seperti kasrah. Liyaqtulil bari'u minkum al-mujrima. Hendaklah yang al-bari'u minkum, yaitu yang berlepas dari syirik, enggak melakukan syirik, itu membunuh yang melakukan syirik. Jadi ada kubu yang dihadapkan ketika itu. Jadi ini kalau misalnya memahami dulu orang Bani Israel, taubatnya mereka itu dengan cara bunuh diri. Sebentar, bunuh diri kayak gimana? Itu membunuh diri sendiri. Itu kan banyak yang bilang kayak gitu, dai-dai gitu. Caranya bunuh diri, membunuh diri sendiri. Enggak gitu. Caranya adalah ada dua kubu. Dan itu pun taubatnya dalam konteks ini saja, enggak untuk semua taubat. Salah kalau misalnya untuk semua taubat kemudian konteksnya bunuh diri, enggak salah. Apa taubatnya bunuh diri? Enggak. Jadi ketika konteks itu aja, pas saat itu aja. Makanya dikaitkan dengan innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl, itu dalam konteks ini. Jangan dilebarkan masalahnya ke semua dosa Bani Israel. Jadi cuma dalam konteks ini aja ya. Dan faqtulu anfusakum itu pun kaifiyahnya disebutkan oleh beberapa ulama walaupun khilafiyah ya. Tapi tidak disebutkan bahwasanya mereka bunuh diri gitu, apa nusuk diri terus mati. Enggak gitu. Yang sahih adalah wallahu alam liyaqtulil bari'u minkum al-mujrim. Jadi enggak semua Bani Israil ketika itu apa? Menyembah ijl, enggak semuanya, sebagian. Ya, sebagian yang ikut dengan Samiri, sebagian tergoda dengan fitnah harta. Maka dijadikan dua kubu. Kubu al-bari minasyirik dan kubu mujrimun, yaitu mereka yang telah melakukan kesyirikan. Makanya orang-orang musyrik disebut mujrim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun. Ini ajramu di sini mujrim musyrikun, asyraku. Ya. Nah, kemudian apa? Faqtulu anfusakum. Ya, jadi yang bari ini akan membunuh saudara sendiri, itu yang dari kaum Israel yang telah berbuat syirik. Itu syariatnya ketika itu. Ya berat, tapi itu dalam konteks ini saja, bukan dalam ada Bani Israel bohong habis itu dibunuh. Enggak gitu. Habis kok gitu orang ya. Habis ya. Kemudian faqtul anfusakum liyaqtulil bari'u minkum al-mujrima. Dzalikumul qatlu. Pembunuhan itu adalah khairul lakum inda barikum, lebih baik buat kalian di sisi Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya hukum tidak memakai logika atau perasaan, tapi lihat bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum. Jadi bukan dzalikum khairun indakum. Beda. Baik di sisi kalian itu beda dengan baik bagi kalian. Karena kalau di sisi berarti ya pandangan siapa nih? Pandangan kalian berarti. Mungkin di pandangan kalian enggak baik, tapi untuk kalian ini baik, gitu loh. Gitu kan? Kayak misalnya kita minum jamu. Kata orang yang mau minum, "Hadza indi ghairu jayyid." Indi hadza ghairu. Bagi saya ini enggak enak, enggak bagus. Lah, antum bilang, "Hadza khairun lak." Ini buat kamu ini baik. Buat di sini maksudnya untuk kebaikan nantinya, bukan untuk menurut perasaan kamu gitu. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Makanya enggak disebut dzalikum khairun indakum. Enggak disebut juga dzalikum khairun li barikum. Enggak. Karena Allah enggak mendapatkan apapun dari ini. Allah enggak membutuhkan taubatnya kalian sebenarnya. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Fawaffaqakum li fi'li dzalika. Karena ini baik di sisi Allah, maka Allah berikan taufik untuk kegiatan qatl ini. Iya. Walaupun memang bagi kalian mungkin ini mengenaskan gitu, tapi bagi Allah Ta'ala ini baik. Dan juga untuk kalian ada kebaikannya nanti. Wa arsala 'alaikum sahabatan saudaa.
Dan kemudian Allah Ta'ala mengirimkan di atas kalian sahabah, awan-awan hitam. Dimatiin ini awan-awannya dia matiin. Li'alla apa tujuannya? Li'alla yubsiru ba'dukum ba'dha fayarhamuhu, agar kalian tidak bisa saling melihat sehingga merahmati orang yang bakal kalian sabat dengan pedang. Hatta qutila minkum nahwu 70.000, sampai terbunuh di antara kalian sekitar 70.000 orang. Banyak banget. Itu stadion Olimpico. Hah? Iya enggak tahu. Atau Old Trafford. Ya. Enggak. 80 ribuan. Oh, Stafford itu kecil itu. London kan kecil. Kita nggak bisa nyari kumpulan orang puluhan ribu kecuali di stadion nih, Kon. Ya kan? Ya coba. Demo itu kan berpencaran, itu nggak bisa ini demo. Tapi kalau misalnya stadion coba berkumpul. Misalnya apa? Santiago Bernabeu bisa berapa tuh? 80 ribu. Iya. Kalau stadion Lebak Bulus kayaknya 40 ribu, 50 ribu. Nah, sekitar itulah gitu. Kira-kira gimana sebanyak itu tuh? Antum lihat di stadion bola barat itu loh. Segitu banyak tuh orang. Tapi ini Israeliat ya. Itu semua menyembah selain Allah ketika itu. Kemudian mereka bertaubat dengan cara seperti itu. Dibunuh mati satu-satu. Berarti berapa banyak dia mati? Pertanyaannya, ikhwan. Kalau zaman sekarang ada 70.000 orang mati sekaligus, kira-kira jadi headline news nggak? Jadi berita besar nggak? Berita besar. Ya. Tapi dulu ya udah selesai cerita dan dihikayatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Kalau sekarang misalnya ada syariat, bunuh semua orang yang berbuat syirik. Ya. Berapa ratus ribu orang berbuat syirik sekarang? Banyak. Heboh nggak berita? Heboh. Bakal dibully habis-habisin nggak Islam? Iya. Tapi dulu Bani Israel dilakukan seperti itu, dioperasikan seperti itu. 70.000 mati, masya Allah banyak mati. 70.000. Mereka terus hidup nggak habis itu? Maksudnya ya udah habis itu jalan aja. Sampai sekarang Bani Israel keturunannya masih banyak nggak? Masih. Artinya hal-hal yang mengerikan seperti ini kelak akan selesai gitu loh. Udah. Habis itu hanya tinggal sejarah dan orang belajar dari itu, selesai kelas. Sekarang kalau misalnya virus corona udah berapa yang mati, kawan? Udah bosan kita. Oke, yang positif berapa? Allah alam. 100.000 lebih sampai. Itu catatan dari bulan kapan gitu kan ya? Ratusan ribu. Enggak, yang mati berapa yang mati? Yang wafat berapa? Rahimahumullah. 10.000. Itu dalam kurun waktu berbulan-bulan loh. Oke. Dan ini untuk masalahnya berapa? Simpel mungkin berapa hari atau enggak, Allah alam, kita enggak tahu. Tapi enggak sampai berbulan-bulan ini. Gitu loh. Kali enggak tahu. Tapi capek sehari Pak, 70.000 Pak. Ya Allah alam, enggak bisa kita pastikan lah berapa, pokoknya logikanya enggak sampai berbulan-bulan kayak corona gini lah. Dan ini syariat gitu loh. Adapun yang terjadi di kita ini sekarang di Indonesia ataupun di negeri manapun itu sunnah kauniyah, takdir kauni, bukan syariat, ya enggak? Artinya manusia tak ada ikhtiar dalam masalah ini, udah qadar Allah gitu loh. Kalau ini ada ikhtiar, bisa enggak Bani Israil menentang, enggak mau kayak gini-ginian? Enggak mau, syariat bisa, mereka menentang enggak mau ikutan. Tapi dosa besar mereka, bahkan kufur kepada Allah nantinya. Paham enggak di sini, Ikhwan? Antara takdir kauni dengan takdir syar'i. Takdir kauni, seseorang la mahalah lahu, ini enggak bisa pergi dari itu. Udah terjadi. Kalau takdir syar'i disyariatkan, bunuhlah itu orang, bisa aja orang itu nolak. Ya. Artinya apa? Artinya sekarang ini kalau emang udah kayak gitu Allah takdirkan bukan secara syar'i,
Tugas antum sekarang bukan untuk mempanikkan itu gitu loh. Jangan kalah sama Bani Israel. Paham nggak? Kena nggak maksud anda sih? Gini, Bani Israel disyaratkan untuk mereka apa? Bunuh itu 70.000 orang itu yang menyembah itu kan. Mereka bisa nggak memilih, nggak membunuh? Ada nggak opsi membunuh atau tidak? Ada nggak opsi itu? Ada. Kalau mereka membunuh, mereka melakukan ini, berarti mereka mentaati Allah Taala. Dzalikum khairul lakum. Bagus. Kalau mereka menolak, nggak mau, maka berarti mereka apa? Membangkang lagi pada Allah Taala, gitu kan? Dan konsekuensinya jelek nanti buat mereka. Tapi mereka memilih apa? Lakukan ini. Mereka melakukan itu dengan perintah Nabi Musa alaihissalam. Oke? Mereka panik nggak kemudian? Wah, mati wah 70.000 orang. Nggak tahu ya, tapi nggak disebutkan. Ya. Nah, itu takdir syar'i yang ada ikhtiar dan pilihan, gitu loh. Sekarang yang terjadi sekarang takdir kauni apa? Mati orang bergelimpangan, wafat, rahimahullah bagi yang muslim. Ya, wafat. Berapa belasan ribu mungkin atau sedunia berapalah muslim wafat khalas. Yang itu sebagian besar orang kafir loh yang wafat, jadi bukan semua orang muslim. Dan ketika itu mereka ini muslim gitu loh. Nah, sekarang yang wafat dari sebagiannya itu sebagian besar kafir kepada Allah Taala. Sekian persen muslim, terutama di negeri ini. Taib. Itu mereka mati ada pilihan nggak? Pilih mana opsi mati corona atau nggak mati? Ya semua pilih nggak mati. Ya la mahala, la mafar. Tidak bisa lagi mereka lari dari kematian, mati khalas. Yang positif tuh tidak bisa lari dari keadaan mereka. Ya ada ikhtiar untuk menyembuhkan diri dengan izin Allah. Ya iya, tapi mereka nggak bisa dari awal itu kan. Dapat aja kayak gitu. Mana yang lebih heboh kemudian? Kematian 70.000 orang Bani Israel karena menjalankan syariat Allah, atau kematian belasan ribu orang karena positif corona dan mereka tidak dalam keadaan menjalankan perintah Allah? Yang lebih dihebohkan yang corona ini. Maka kita belajar dari sini harusnya gitu loh. Ya. Seandainya kalau misalnya kita tunaikan syariat Allah dengan hukum qisas, jadi heboh. Jadi sebenarnya kehebohan yang digencarkan oleh media itu sejatinya apa? Itu karena apa? Keduniaan. Dan boleh jadi jangan-jangan kita ini lebih hubbud dunia dibandingkan Bani Israel ketika itu. Makanya benar kalau misalnya ditunjukkan bahwasanya saat ini kita lebih berkepentingan untuk taubat dibandingkan update berita. Beneran. Nggak habis update berita. Malah nambah dosa. Takwilan sini, takwilan sana. Iya kan? Satunya dari pemerintah, vaksin, satunya kontra. Antum ikutin itu. Antum telah ikut dengan jerat politik sebenarnya. Hatta walaupun misalnya antum mengikuti perkembangan ucapan Dr. Tirta misalnya. Itu kan walaupun ada benarnya tapi kan enggak 100%. Ya, maksudnya dia juga orang mana? Mungkin ada juga orang yang mendalangkannya gitu. Ala kulli hal di sini adalah apa? Yang lebih kita pertimbangkan adalah kembali ke syariat Allah dibandingkan ke kabar-kabar seperti itu. Antum tidak ada kepentingan dan tidak ada habisnya. Begitu. Dan bahkan dengan kabar dari sini kita bisa belajar, oh ternyata begini. Ada faedahnya ternyata. Bisa direfleksikan di keseharian kita. Begitu ya. Fataba alaikum qabila taubatakum, maka Allah Taala menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Tafadhal. Wa qala ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa qala Suyuti wa idh qultum wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadhiru ila Allah min ibadatil ijl wa sami'tum kalamah ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah 'iyanan fa akhadhatkum as-sa'iqah as-sayhah famuttum wa antum tanzurun mahalla bikum. Wa idh qultum, ketika kalian mengatakan dan wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadhiru ila Allah min ibadatil ijli wa sami'tum kalamah. Nah, kalian keluar bersama Musa untuk meminta maaf kepada Allah Ta'ala daripada menyembah hal tersebut, ya al-ijl.
Ya, dan kalian telah mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian mereka ya membahas Bani Israel masih ada ya sisi isengnya gitu yang ngebangkang. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'min laka hatta narallaha jahrah. Kami enggak mau beriman sampai kami melihat Allah langsung. Kurang ajar. Ayanan langsung melihat mata kepala gitu. Ya, maka Allah taala merespon mereka, fa akhadhatkumus sa'iqah. Maka Allah kemudian mengirim halilintar, petir kepada mereka. Masya Allah. As-sayhah. Famutum. Kalian pun apa? Mati. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang kena sa'iqah itu kebakar. Ya. Walaupun kita lihat di YouTube ya seperti itu kadang-kadang pohon apa. Tapi kalau kehendaki ada yang tidak terbakar ada. Atau mungkin mereka mati karena pekaknya suaranya. Ya bisa. Bukan kena dengan sengatannya, pekaknya suaranya. Ada nggak orang bisa mati karena pekak suara? Bisa. Bisa. Pekak suara itu bisa mematikan jiwa, bisa menggilakan orang bisa. Iya. Ada seorang satu rumah tangga ya, dan ini juga bentuk tahziran untuk yang perempuan-perempuan ahli karir ini. Ya, laki-lakinya suaminya kan kerja emang, perempuannya kerja juga. Maka dititipkan kepada babysitter. SIT ya, bukan pakai SHIT ya. Bukan babysitter, bukan ya. Ya babysitter. Ya. Babysit apa ya? Sit artinya apa? Duduk. Yang suka ngedudukin bayi. Nah. Hah? Sitter, penduduk bayi gitu. Enggak yang suka nungguin bayi, jagain bayi. Babysitter. Tapi kemudian pada waktunya lama-lama kok orang tuanya ngelihatnya anak kok jadi apa ya? Kayak ada saraf yang putus gitu, jadi agak gila, ada mana? Apa masih kecil, masih 10 bulan atau setahun. Ternyata oleh babysitter apa dekam CCTV ya, ada CCTV. Ya pas nggak ada orang tuanya lagi kerja. Nah pengen lihat nih apa sih yang dilakukan babysitternya nih gitu. Maka ternyata setiap anak itu lagi nangis gitu, keras, nangis butuh makan. Itu babysitternya jahat itu. Babysitternya meneriakkan suaranya tepat di telinganya anak tersebut. Diteriakin, pokoknya bayi teriak, dia teriak juga di ini. Ya. Itu ternyata itu baru yang ketahuan loh ya. Berarti sebelumnya berapa bulan? Maka itu membuat apa? Ini kan gendang telinganya mungkin atau perasaannya dia nggak tahu apa-apa masih fitrah. Itu hancur kan? Ya, langsung ke psikologisnya langsung kena itu. Ya. Makanya kawan kita lihat, anak pribadi menimbang bahwasanya orang-orang yang menitipkan anaknya pada babysitter di keseharian dan ibunya itu karir, itu nggak sayang sama anaknya. Itu bukan ibu, itu donatur itu. Ya. Iya, donatur dakwah itu donatur. Donatur buat anaknya. Jadi seorang anaknya ini apa? Anak yatim piatu. Ibu bapaknya itu donatur buat yatim piatu ini. Terus bukan kafil. Pengasuhnya anak ini siapa? Ya itu, pembantu yang kadang-kadang orang tuanya doktor, sarjana, pakar. Anaknya didik apa? Pembantu. Lulusan mana? STM, bukan berarti STM jelek ya. Atau lulusan SD misalnya. Boro-boro bisa bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia pun masih kacau balau, bisa bahasa kampung. Ya, anaknya nangis, yo siap, ya kan dimarahin. Itu si Barokokok nangis tuh, ya kan gitu. Gak sayang itu sama anaknya. Tapi bisa aja seperti itu, karena wallahu alam di sini as-sa'iqah di sini apakah kena langsung dengan apinya atau hanya mati dipekakan oleh suaranya. Jadi bisa mengakibatkan kematian. Wa antum tanzurun ma halla bikum. Kalian melihat apa yang terjadi pada diri kalian. Fadhal.
وقال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقال السيوطي ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك ثم بعثناكم أحييناكم فهذا يوم البعث kata Allah. Ini adalah yaumul ba'ats. Ba'ats disebut yaitu kebangkitan. Jadi yang tadinya mati. Jadi itu ba'ats yang tadinya mati kemudian dibangkitkan, itu ba'ats. Adapun yang tadinya tidak ada kemudian dihidupkan, maka ini bukan ba'ats namanya. Ya. Nah, min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kalian mati maka agar kalian bersyukur. Ni'matana bidzalik. Nikmat kami terhadap hal tersebut, yaitu kehidupan yang diulang. Jadi mayat hidup ketika itu ya ada di Bani Israel. Ya, ada. Tapi sekarang enggak bisa seperti itu. Ya, mayat hidup bangkit lagi, kecuali kalau disebut mati suri ya mungkin. Ya. Kemudian wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Wa qala ta'ala wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa qulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa qala Suyuti rahimahullah wa dhallalna 'alaikumul ghamama satarnakum bisahabir raqiqi min hurri syamsi fittihi wa anzalna 'alaikum fihi al-manna wassalwa huma at-turanjabin wat-tayrus sumana bitakhfifil mimi wal qasri wa qulna qulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadakhiru fakafaru an-ni'mata waddakharu faqata 'ankum wa ma dhalamuna bidzalika walakin kanu anfusahum yadhlimun li'anna wabalahu 'alaihim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ya, kenikmatan berikutnya, kami telah satarnakum bis sahabir raqiq. Kami telah menutup kalian, menaungi kalian dengan awan yang lembut. Min hurri syamsi fitih. Kenapa disebut as-sahab ar-raqiq di sini, ikhwan? Ghamam as-sahab ar-raqiq. Karena kalau misal as-sahabnya al-kathif, hujan, enggak ghamam namanya. Ya enggak? Jadi as-sahab itu kan yang mencegah dari sinar matahari, kan ada beragam tebalnya ya. Tapi ini enggak terlalu tebal, karena kalau tebal menggumpal jadi hujan. Jadi ketika itu mereka dalam kesesatan jalan gitu loh, di padang pasir. Panasnya kan pol-polan itu. Ya, butuh payung pun enggak cukup. Nah, maka Allah berikan payungan dari al-ghamam. Nikmat. Nah, di sini juga kita perhatikan bahwasanya ketika kita lagi berjalan terus mendapatkan awan di atas, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Maka ingat ayat ini coba. Min harri syamsi fitih. Har dari panasnya matahari. Fitih dalam kesesatan. Wa anzalna 'alaikum fihi, dan kemudian kami turunkan kepada kalian fihi, yaitu fitih dalam ketersesatan kalian, al-man wassalwa. Ini khilaf di antara ulama, apa man, apa salwa. Manna apa salwa apa. Ada orang menamai anaknya manna wassalwa gitu. Yang ini manna, ini salwa. Ya, bagus sih, enggak masalah, boleh. Asal jangan ini Lata, ini Uzza, ini jangan. Kalau manna enggak apa-apa. Iya. Lata, Uzza, ntar bawahnya Yaghus. Oh iya, Yaghus apa habis itu di surat Nuh itu? Masya Allah. Berhala semua itu. Iya. Tapi karena udah dikenal sebagai berhala nggak boleh. Iya. Kalau misalnya ada dulu orang namanya Brahmana, bagus orangnya, kemudian dijadikan sebagai berhala, nggak boleh dia. Iya. Sebagaimana kalau misal kita kenal nama Jesus, ya kita boleh namain anak kita Jesus. Isa boleh. Jesus jangan.
Kayak misalnya Maryam. Maria itu bahasa Inggrisnya. Enggak dinamain, kita namain roh suci anak kita. Ya jangan. Jangan. Ya Roh Kudus, iya. Ya, tapi kalau Rohul Kudus itu ada ayatnya, enggak masalah. Walaupun itu sebagian orang janganlah gitu loh. Kalau bisa jangan Rohul Kudus. Roh suci misalnya. Atau namain anak Bunda Maria, jangan, enggak boleh karena itu udah dikenal sebagai kesyirikan gitu loh. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu nama sesembahan, nama dewa mereka itu. Wisnu, Brahmana, Prabu, Krishna, banyak beneran. Hah? Apa? Oh gitu. Bunga, fokus semua bunga. Sukma udah lama nggak ngaji. Iya. Minimal ganti panggilan lah. Kalau dia nggak bisa ganti nama, ganti panggilan. Tapi itu masuk juga bahasa kita, berbudi pekerti budi. Jadi itu insya Allah nggak apa-apa kalau budi. Ya, ini Ibu Budi ya. Ini Ibu Budi. Emang dulu zaman kemerdekaan kayak gitu ajaran. Ini Bu Budi, Bapak Budi ya. Jadi Budi itu Zaid dan Amr Indonesia. Iya. Iya kan? Selalu jadi korban. Zaid sama Amr itu selalu itu. Masalahnya Amr itu yang selalu dipukul sama Zaid. Iya. Nggak tahu ada masalah apa Budi kayaknya zalim apa gimana kok dipukul terus sama Zaid, atau jangan Zaidnya zalim. Anda nggak tahu hisab mereka bagaimana nanti. Ini jadi ngawur kemana-mana. Manna wasalwa, ya kadang dijadikan produk manna wasalwa, kan kalau ada produk salwa manna wasalwa. Restoran. Oh iya restoran. Nggak usah kita sebut deh. Huma Turan jabin. Tadi yang bilang turan jabin kan? Turan jabin. Wa tayru as-sumana. Ini khilaf di antara ulama ya. Turan jabin ada yang mengatakan dia seperti asal, seperti madu. Ya, yang intinya ini semua alami, natural, bukan produk buatan manusia. Wa tayr as-sumana. Burung tertentulah yang kita nggak tahu ya. Jadi dua hal ini dari sisi sebenarnya turan jabin ini dari binatang bukan? Kalau misalnya dia madu dari binatang bukan? Binatang kan? Binatang. Kemudian tayr binatang juga. Nah, di sini menjadikan apa? Bahwasanya makanan yang berasal dari binatang itu lebih harus lebih disyukuri kenikmatannya gitu loh. Ya enggak? Iya, daging ya kan lebih sederhana antum ya. Rujak apa daging? Rujak lebih sederhana bagaimanapun. Ya kan? Ada daging. Kemudian ada salad atau apa namanya yang biasa. Orang Sunda biasa makan apa? Lauknya? Oh, kayak gitu-gitulah. Nanti beli makan. Ya kan? Lapar. Kita ngomong mana wasal kali, cari mana wasal lah misalnya. Ya. Ya pasti daging menang secara kemewahan gitu loh. Maka Allah sebutkan di sini gitu loh. Daging dan juga madu gitu. Ya kan dari binatang semua. Ya. Namun jangan lupakan juga bahwa semua itu pun berangkat dari tumbuhan juga ujung-ujungnya. Karena lebah pun mereka mendapatkan dari saripati bunga atau misalnya. Kemudian burung pun rata-rata memakan biji-bijian, benih, buah dan seterusnya. Jadi nggak bakal bisa lepas kita ikhwan daripada makanan-makanan tersebut. Dan kemudian semua itu pun berasal dari tanah gitu loh. Ya kita bersyukur kalau misalnya makanan kita lebih mewah. Wa qulna kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian
di antara kebaikan-kebaikan yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wala tadakhiru. Makan, jangan disimpan. Jadi ada larangan disimpan ketika itu. Ya, karena itu makanan jadi basi. Ya. Ya, kita jangan disimpan. Fakafaru ni'mah. Pertama mereka kufur nikmat dulu. Kemudian wadakharu, mereka juga apa? Malah justru melanggar. Ya, itu malah disimpan makanya. Jadi kalau melanggar perintah Allah itu adalah efeknya gitu loh. Masalahnya kalau yang mereka lakukan ini efeknya sampai sekarang. Makanya emang sih ada kulkas sih, cuman kan udah enggak fresh lagi kayak dulu. Ya. Wadakharu faquti'a anhum, maka dihentikanlah kenikmatan tersebut. Semua itu dihapuskan dari mereka enggak dapat lagi. Iya, maka ketika mereka mengamalkan yang haram, maka mereka diharamkan dari yang halal. Wa ma zalamuna, mereka tidaklah bisa menzalimi kita, yaitu menzalimi Allah dengan hal tersebut. Allah tidak akan dirugikan dengan itu. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi diri mereka lah yang menzalimi. Lianna wabalahu alaihim, karena wabalnya, efek negatifnya itu, musibahnya itu atas mereka juga nantinya. Iya. Semua kezaliman itu seperti itu. Enggak ada kezaliman itu buat Allah Ta'ala. Allah terugikan. Enggak. Kembali ke mereka. Ya begitu. Wallahu Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Tumben. Ya Alhamdulillah. Tapi berkenan dalam materi enggak? Mana yang lebih tepat berharap diampuni dosa-dosa atau dihapuskan dosa-dosa? Mana yang lebih tepat berharap diampuni dosa-dosa atau dihapuskan dosa-dosa? Keduanya itu sama. Kalau misalnya diampuni dosa-dosa, berarti dihapus dosa-dosanya. Insyaallah seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan dan perbedaan antara keduanya. Ya. Kita samakan aja, nggak usah diribetkan dengan tafsil atau rincian ini. Yang penting antum dia ampuni dan dihapus dosa-dosanya. Begitu. Ya nggak dengan bahasa apapun kan antum mengharap antum nggak ada dosa atau dihapuskan dosa-dosa. Sama aja insyaallah. Ya semua baik. Ya. Sebagaimana misalnya kalau kita bilang di doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allah jauhkanlah antara mau roti nggak? Mau roti nggak? Ini pertanyaan yang bodoh sebenarnya. Orang kayak antum makanan ya mau aja lah. Nggak, tapi nanti makan ini makan nasi aja. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib misalnya. Itu juga pengampunan. Allahumma ighsilni min khotoyaya kama Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Itu juga pengampunan maksudnya. Allahumma ighsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Semua itu maksudnya pengampunan dari dosa dan kesalahan. Dengan takbiran yang beragam yang memang ada syariatnya. Begitu ya. Jadi mana yang lebih utama mengharapkan ampunan apa mengharapkan penghapusan dosa, semuanya diharapkan gitu loh. Ya wallahu a'lam.